Reski Aditya dituntut oleh seorang wanita berinisial W agar mengakui bahwa di antara mereka memiliki seorang anak. Dan tentu saja hal ini mengejutkan publik. Ya, bagaimana tidak? Di saat Reski Aditya kini sedang berbahagia dengan Citra Kirana dan buah hati mereka, terdapat pengakuan mengejutkan dari seorang wanita berinisial W. Sempat menunggu dari pihak Reski Aditya untuk berbicara secara langsung, namun hal yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Hingga pada akhirnya, W mengajukan gugatan kepada Reski Aditya dengan pasal perdata, perbuatan melawan hukum. Terakhir, pihak W menggugat Reski Aditya mengganti rugi kerugian material sebesar 7,5 miliar rupiah dan kerugian imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Lalu apa alasan pihak W menggugat kepada Reski Aditya sebesar nominal tersebut? Itu ini, jadi gini, kita kan gugatannya kan PMH ya, perdata gitu. Di situ kan pasti kan bicara ada yang dirugikan. Dan salah satu isi dari gugatan perdata itu kan pasti kita bicara material dan imaterial gitu. Nah, itu sebenarnya itu materialnya itu kalau nggak salah itu 7,5 miliar. Materialnya ya, imaterialnya itu 10 miliar. Tapi kembali lagi, semuanya ini kan perlu pembuktian. Tidak bisa dengan serta-merta itu dikabulkan, enggak. Dan justru malah mayoritas itu rata-rata imaterial itu tidak dikabulkan. Material pun juga kebanyakan juga seperti itu. Karena itu harus ada pembuktian lagi gitu. Jadi bukan yang tujuan kita tuh sebenarnya juga bukan di situ. Tujuan kita tuh di pengakuan anak dan tanggung jawab di situ. Cuman memang karena ini gugatannya perdata PMH, ya itu kita harus kita ikuti gitu loh. Harus kita ikuti bahwa ada material dan imaterialnya gitu. Tapi tujuan kita bukan di situ. Toh lagi pula permasalahan material dan imaterial itu tidak gampang dikabulkan, itu sulit dikabulkan. Itu tadi kalau misalnya yang kita bicara material ya, yang material yang 7,5 itu kalau kita bagi selama 21 tahun itu kira-kira per bulan itu untuk biaya hidup anak tuh sekitar 30 juta. Itu kan mencakup semua ya. Masuk masalah sekolah, masalah biaya sehari-harinya dia. Ya pokoknya udah mencakup semua di situ. Tapi kan itu juga kan nggak gampang kita minta kayak gitu. Belum tentu juga itu dikabulkan. Belum tentu itu. Gitu. Kalau imaterial itu memang tidak ada nilainya, malah kalau kita bilang angka 10 miliar itu ya memang besar, itu memang angka yang besar, tapi itu juga tidak tentu dikabulkan, kecil, malah mungkin kemungkinan tidak dikabulkan. Kalau orang bilang mau nyari uang atau bilang ada yang mau meres, ya itu anggapan orang begitu ya silakan aja. Tapi kalau orang yang bicara itu dia mengerti konsep gugatan perdata, belum tentu dia bicara seperti itu. Mungkin orang yang bicara seperti itu ya mungkin dia tidak memahami tentang gugatan ini, ya mungkin ya bicara seperti itu ya wajar-wajar aja. Saya sih nggak ada masalah. Klien saya pun juga nggak ada masalah kok. Pengakuan? Iya, karena kalau kita bicara imaterial dan imaterial itu kan bagian bawah. Kenapa bagian atasnya tidak pernah disebutkan? Selalu membahas yang istilahnya yang bagian bawah. Yang poin utamanya kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa selalu membahas yang poin yang istilahnya di kita itu bukan poin utama? Tapi nggak masalah, itu kan semua orang bebas mengomentari kayak gini kan bebas. Kalau itu masuknya di sita jaminan. Nah itu tadi saya bilang kembali lagi, yang namanya kita gugatan perdata, perbuatan melawan hukum itu kan pasti kan kita bicara material, imaterial, sita jaminan, pasti kita bicara itu. Itu salah satu yang dibicarakan juga gitu. Umumnya seperti itu. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, semua itu kan perlu pembuktian. Jadi walaupun saya menulis di gugatan itu sekian atau apa, itu nggak serta-merta bisa dikabulkan, enggak. Itu kecil kemungkinan dikabulkan semua. Cuman kan kita kan harus melengkapi itu semua. Ya itu tadi saya bilang tadi, gugatan kita PMH pasti kita bicara sita jaminan. Memang ada yang bicara sita jaminan, ada yang tidak. Tapi kita bicara yang umumnya pasti ada itu. Nah, kita juga melakukan hal yang sama. Gitu. Tapi itu juga permasalahan kayak rumah atau mobil, itu nanti pembuktian dulu. Benar nggak ini rumahnya Reski? Benar nggak ini mobilnya si Reski? Kan itu pembuktian. Gitu. Jadi semua itu perlu pembuktian. Kalau misalnya memang terbukti, itu pun kembali lagi kepada majelisnya, majelis hakimnya. Menyetujui atau tidak.
dan rata-rata biasanya tidak kan gitu. Cuman kita kan gugatan kita ini kan harus lengkap. Saya harus merasa gugatan saya harus sempurna, itu harus saya lengkapin semua gitu. Tapi semuanya kembali lagi perlu pembuktian. Masalah pengakuan anak pun kita perlu pembuktian. Nggak bisa kita bilang pengakuan tapi tidak ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Semua itu harus ada pembuktian kalau udah bicara di pengadilan. Ya itu tadi saya bilang, rumah, mobil itu kan sita jaminan itu kan. Tapi kan kembali lagi saya bilang, permasalahan sita jaminan ini sulit dikabulkan gitu. Sulit, beda gitu. Permasalahan ini kita bicaranya anak. Cuman karena konsep perkara saya ini adalah gugatannya PMH, ya pasti otomatis umumnya kita berbicara yaitu tadi material, imaterial, sita jaminan. Nah, kita pasti bicara itu. Tapi fokus kita bukan di situ, fokus kita di pengakuan anak gitu. Jadi sita jaminan itu maksudnya begini, kalau misalnya nanti terbukti, terus dia juga tidak mau kita meminta jaminan lah, minta jaminan dari pihak si Reski bahwa untuk itikat baiknya dia itu, ya kita minta jaminan untuk menjalankan semuanya ini ya, gitu. Tapi kan itulah kembali lagi, sita jaminan itu tidak gampang dikabulkan, tidak gampang gitu. Itu semua perlu pembuktian. Kalau misalnya nanti terbukti, oh ini bukan rumah Reski, ya nggak bisa. Oh ini bukan mobil Reski, ya nggak bisa juga. Begitu juga dengan imaterial, misalnya kayak tadi saya bilang per bulannya ada sekitar kurang lebih 30 juta per bulannya. Oh Reski nggak bisa, ya itu juga nggak bisa. Itu akan kembali lagi gitu loh, kembali lagi ke majelis hakim ya, belum tentu, semua itu belum tentu. Bukan sebagainya, itu hanya hanya untuk melengkapi gugatan kita. Tapi yang kita utamakan adalah pengakuan. Begitu ada misalnya nih ya, kita bicara terbaiknya nih misalnya. Begitu ada pengakuan dari pihak sana juga mengakui sudah oke. Tapi yang lain-lain dia tidak ada masalah juga. Kan intinya kan pengakuan supaya anak ini jelas siapa orang tuanya. Kan di situ fokus. Dari awal juga kita di situ bicaranya. Cuman karena sudah masuk ke pengadilan dan kita konsepnya gugatan PMH, ya itu saya harus lengkapi semua itu. Kan nggak mungkin nggak saya lengkapi, saya harus lengkapi itu semua kan gitu. Umumnya kan begitu, ya saya mengikuti yang umumnya aja. Bagi pihak W, keputusannya untuk menggugat Reski Aditya hingga ke pengadilan bukanlah keputusan yang tergesa-gesa, melainkan sudah diputuskan dengan sangat matang. Hal tersebut karena pihak W mengatakan telah memiliki bukti-bukti yang kuat untuk memperkuat gugatannya kepada Reski Aditya dalam proses pengadilan nanti. Sehingga gugatan pihak W kepada Reski Aditya untuk mendapatkan pengakuan dari Reski Aditya akan dapat dikabulkan hakim dikarenakan pihak W telah memiliki bukti-bukti yang kuat. Ya kalau untuk persiapan klien saya sih ya sudah siap, dia sudah siap semua. Apapun resiko dia sudah siap. Bukti ya ada bukti. Nanti kita tunjukkan di pengadilan. Tapi sih saya lebih suka dari awal ini kita melakukan tes DNA ya. Karena kan di gugatan saya juga saya minta itu di awal itu kita tes DNA. Gitu. Di pengadilan. Ya nanti pengadilan yang akan mengabulkan atau tidaknya pengadilan. Sejauh kasus ini tadinya klien saya kan beberapa hari lalu kan saya komunikasi ya, dia bilang tadinya anaknya belum tahu, cuman makin hari akhirnya anaknya sudah tahu. Respon anaknya ya saya nggak bisa sampaikan lah, karena itu kan menyangkut anak, tapi anaknya sudah tahu kalau ibunya sedang mempermasalahkan siapa ayahnya. Ya kalau ibu sama anaknya ya sama aja seperti hari-hari biasa aja, cuman bedanya anaknya sekarang tahu bahwa ibunya sedang mempermasalahkan siapa ayahnya. Kalau klien saya sih menjelaskan ke anaknya, cuman dia belum bilang siapa ayahnya sebenarnya belum. Kalau misalnya ada yang menyudutkan klien saya atau ada yang menyerang klien saya atau membuli, ya itu sih sebenarnya sudah rata-rata memang kejadian seperti itu ya, siapapun orangnya pasti akan diserang, dibully, dihujat gitu. Cuman kan yang kita sayangkan itu kok banyak sekali yang mungkin tidak memahami tujuan kita itu seperti apa gitu kan.
kita ini di sini sekali lagi saya bilang tidak ada kita meminta permasalahan nanti kalau anak ini sudah besar wali nikahnya adalah dari pihak sana, itu tidak ada sama sekali kita minta itu. Terus nanti misalnya nih anak minta dapat warisan, itu tidak ada karena nasabnya memang putus sesuai dengan hukum Islam. Tapi yang kita permasalahkan ini adalah memakai putusan dari MK. Di situ menyatakan bahwa anak di luar nikah atau anak hasil zina itu bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, itu dengan cara tes DNA. Itu hanya untuk menjaga anak, hak-haknya anak, bukan ibunya loh. Dan juga itu juga bukan untuk melegalkan perzinahan, bukan. Ini untuk menjaga anak, kepentingan anak. Jadi yang kita minta itu hanya sebatas itu, pengakuan dari ayah biologis. Sementara itu, pihak Reski Aditya telah mengetahui jika pihak W telah mendaftarkan dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Reski Aditya pun mengatakan jika dirinya tidak takut dengan gugatan dari pihak W, serta meminta kepada pihak W agar dapat membuktikan segala tuntutan-tuntutannya kepada Reski Aditya. Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, klien kami kan, ada Reski. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan gitu. Jadi saya nggak mau mendahului untuk bicara materi hukumnya gitu loh, materi kasusnya gitu. Tapi lebih kepada saya jelaskan sebelumnya bahwa memang kita tidak mau terlalu merespon yang ada itu karena kita pikir tetap pada akhirnya kita mesti ikutin proses persidangan aja nanti gitu. Nah, kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Terus lanjut ke hubungan bisnis ya di perusahaan itu kan seperti apa yang dijelaskan. Nah, kalau itu sampai situ ya betul. Tapi masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Maka justru itu nanti yang harus kita elaborasi, maksudnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu kan. Nah, dari bukti-bukti itu nanti kita coba lihat gitu kan, pembuktian dari kita juga, termasuk ada pembuktian dari kita juga gitu. Nah, makanya kalau pertanyaannya mengenai kedekatan, saya nggak bisa ngomong lebih jauh mengenai masalah hubungan pribadinya ya, kedekatan pribadinya maksudnya. Yang kita tahu kan faktanya bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak B itu kan juga awalnya kan dari itu ceritanya. Kalau mengenai masalah, saya sampaikan gini, kalau mengenai masalah pembuktian kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya, tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan ya, atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan nggak ada, itu dikonfirm sama mereka. Jadi memang nggak ada itu hubungan ikatan pernikahan itu tidak ada. Nggak ada ya Bang ya? Gitu, itu sampai situ aja dulu. Nggak ada, itu benar apa yang disampaikan itu. Ya kan kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta, kan gitu kan. Nggak ada yang bisa ngelarang, ya kan. Cuma persoalannya untuk sampai kepada itu, karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan, agar permintaannya bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang menggugat minta penuntutan ini itu ya itu sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Cuma nanti kan ini sekarang kan makanya mungkin gini, intinya kan kita harus menghargai ini proses keadilan nih, proses sidang. Memang
kan baru aja dimasukkan gugatannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini karena kan lockdown juga nih, COVID begini kan. Nah itu kita lihat gitu. Ya itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan, diam itu mengakui kalah, kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya tuh diam itu bukan berarti itu, karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat gitu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak, ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu, di sidang pengadilan, ya kan? Disitulah bukti-bukti nanti saling mengumpulkan bukti-bukti gitu. Kalau soal bicara kan begini, dia kan sudah menyampaikan, dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang akan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir, itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu kan gitu. Tergantung nanti prosesnya, gitu kan. Ya kita kan selain nanti juga menyiapkan bukti-bukti formalnya gitu kan, juga kita menyiapkan saksi-saksi yang bisa meringankan kita, yang yang memang untuk kepentingan kita, itu akan kita lakukan. Bukan cuma saya kan tidak bisa ungkap ini ada bukti ini, ada saksi ini, enggak. Tapi nanti aja lah di persidangan. Udah ikuti aja lah nanti dalam proses persidangan ya. Mungkin itu akan lebih clear gitu, lebih jelas. Kalau itu enggak, memang kan kuasa hukumnya juga bilang tidak ada pernikahan siri, tidak ada pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan gitu. Yang dituntut ya kan sama sekali. Itu kan dituntut yang kalau nggak salah kan itu. Kalau saya ngambil poinnya yang disampaikan oleh rekan kuasa hukum B itu kan cuma 2 hal. Satu, pengakuan anak, ya kan. Kedua, kewajiban sebagai, kalau seandainya terbukti memang, ya kan gitu kan. Nah, kewajiban bersangkutan ya harus dijalankan, termasuk nafkah, mungkin ya gitu kan. Tapi nanti kita jangan ngeduluin bicara itu lah. Kalau dia sih, kalau saya lihat sih biasa-biasa aja. Maksudnya sama istrinya juga kan, sama istri Citra juga, itu normal aja gitu. Normal karena ya dia kan juga sama seperti kita punya keyakinan bahwa kita nanti bisa lakukan pembuktian juga untuk menjadi semua itu bisa lebih terang, gitu aja.